Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian akidah menurut salah satu ulama, yaitu Hasan al-Banna. Ia mengatakan bahwa akidah itu begini. Al-aqaidu hiyal umurul lati yajibu ayusaddiqa biha qalbuka wa tatma'inna ilaiha nafsuka wa takuna yakinan indaka la yumazijuhu raibun wa la yukhalituhu syakkun. Yang artinya demikian. Al-aqaidu hiyal umuru. Al-aqaid atau jamak kata dari akidah ialah perkara-perkara allati yajibu ayusaddiqa biha qalbuka, yang harus diyakini kebenarannya dalam hatimu, wa tatma'inna ilaiha nafsuka, dan mendatangkan ketenteraman jiwa bagimu, wa takunu yakinan indaka la yumazijuhu raibun wa la yukhalituhu syakkun, dan menjadi keyakinan yang tidak bercampur dengan sesuatu apapun dan tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi dari pengertian oleh Hasan al-Banna di sini itu ada 3 poin penting. Yang pertama, bahwasanya akidah itu harus diyakini kebenarannya dalam hati. Mengapa demikian? Karena hati merupakan sumber utama dari diri kita. Hati menjadi sesuatu yang penting bagi hati kita, bagi diri kita. Jika hati kita baik, maka seluruhnya akan baik. Jika hati kita buruk, maka semuanya akan buruk. Begitu pula dengan keyakinan, maka kita harus meyakini akidah ini dengan benar, bahwasanya agama ini merupakan agama, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, satu-satunya agama yang benar, dinul qayyimah, yang harus kita tanamkan dalam hati kita sekuat-kuatnya dengan benar dalam hati kita. Itu yang poin pertama. Kemudian yang poin kedua, mendatangkan ketenteraman jiwa. Dalam kita berakidah, maka tentunya jiwa kita harus tentram, tanpa ada rasa gundah, gelisah, atau bercampur aduk dengan sesuatu yang tidak meyakinkan, yang simpang siur. Maka kita harus berusaha untuk meneramkan jiwa kita. Bagaimana cara kita agar mampu menenteramkan jiwa kita? Tentunya dengan sholat. Sholat dapat menenteramkan jiwa kita, karena sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi jiwa kita itu harus tentram. Kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah, itu semuanya pastinya akan membuat jiwa kita tentram. Kecuali diri kita masih berbuat maksiat, tentunya itu akan selalu membuat gelisah diri kita. Bagaimana kita mampu mengamalkan akidah kita dengan melanggar segala perintah-perintah Allah, melanggar segala larangan-larangan Allah, maka tentunya akan membuat hati kita menjadi gundah gulana, tidak tentram. Maka oleh karena itu berakidah ini harus mengalami ketenteraman jiwa, yaitu dengan mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Itu yang poin kedua. Kemudian yang poin ketiga, yaitu keyakinan yang tidak bercampur dengan suatu apapun dan tidak ada keraguan-raguan. Nah, di sini kita harus menanamkan akidah yang murni yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan nabi-nabi terdahulu, yaitu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada seseorang yang menyembah Allah dan menyembah orang lain, ataupun siapapun, ataupun bentuk-bentuk makhluk-makhluk atau yang lainnya. Karena Allah ialah satu, ialah Allah yang maha kuasa, yang maha besar atas segala hal. Dan dalam meyakini ini kita tidak boleh ragu-ragu. Kita bimbang, mengapa begini, Islam begini-begini, apa begini-begini. Mungkin orang-orang yang selain Islam mungkin berpikir, mungkin ada, di mana Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Bagaimana bentuknya? Jangan kita hiraukan hal-hal tersebut, karena sesungguhnya Allah itu
yang maha kuasa, ia gaib, tanpa bisa dilihat oleh makhluk-makhluknya. Jadi ia ada di sekeliling kita, ia ada, tapi mereka, Allah berbeda dengan kita, mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Ya, jadi kita harus menanamkan 3 poin ini dalam kita berakidah sesuai dengan pengertian dari Hasan al-Banna. Yang pertama, menanamkan keyakinan bahwa Islam ini merupakan akidah yang benar. Yang kedua, menenteramkan jiwa kita. Dan yang ketiga, jangan sampai ada dalam keyakinan kita ini bercampur dengan suatu hal ataupun keraguan-raguan yang timbul dalam diri kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian akidah menurut Hasan al-Banna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.